Mbak Arin mau duduk sebelah mana? Di sini aja. Oh, di sini. Baik, silakan. Gimana Mbak Arin duduknya? Sudah nyaman belum? Sudah. Mbak Arin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Mbak Arin? Akhir-akhir ini cuma kuliah aja sih. Cuma kuliah aja. Sama ngelesi di rumah habis maghrib. Oh, ngelesi. Ngelesi apaan apa Mbak Arin? Anak SD. Oh, anak SD. Sudah lama? Lumayan sih, soalnya bantu sepupu. Oh, bantu sepupu. Cuma bantu. Akhir-akhir ini atau? Udah dari semester 4 sih, udah setahun. Gimana kalau ngajar anak SD itu? Sabar nggak Mbak Arin harus? Ya, alhamdulillah sabar. Katanya kalau nggak bisa itu ya mau marah tapi ya nggak boleh. Ya. Ini berarti ya mata pelajarannya ya ini ya agak susah atau gimana itu? Ya bukan susah sih butuh, tapi banyak lupanya kan sebenarnya udah pernah kalau SD dulu, jadi agak lupa gitu. Tapi enjoy aja ya kalau tapi ya bisa enak ya Mbak Arin ya. Itu banyak tanahnya? Lumayan sih. Lumayan. Tapi saya biasanya pegang cuma 3 atau 4 anak. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Mbak Arin? Biasanya habis maghrib sampai habis isya sampai setengah 8. Habis maghrib sampai setengah 8. Itu ngajarnya itu per anak atau? Ya kayak gabung gitu, bukan ada kelas 1. Kelas 1-nya ada 1 orang, kelas 2-nya ada 2 orang. Oh, gitu. Jadi kayak campur gitu. Oh, jadi kelompokannya itu per kelas gitu ya, kayak kelas 1 sama kelas 1 gitu. Kalau kelasnya apa misal kelas 3 kan banyak tuh, jadi itu sama kakak saya sama sepupu saya. Oh Mbak Arin yang masih kelas bawah. Oh, 1 sama 2 aja. Sampai kelas berapa Mbak Arin namanya? Sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Jadi yang les di situ kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Tapi Mbak Arin megangnya yang kelas 1 sama 2 aja. Yang 3 sampai 6 dipegang kakak saya. Oh, gitu. Di mana itu lesnya Mbak Arin? Di rumahnya sepupu. Oh, di rumahnya sepupu. Oh, nggak di rumahnya Mbak Arin ya? Enggak, kebetulan juga deket depan belakang gitu rumahnya. Oh, deket tetanggaan gitu ya? Iya. Oke, baik. Pasti kedatangannya Mbak Arin di sini ingin bermain saja atau ada hal lain yang ingin Mbak Arin bagikan kepada saya? Ada yang ingin saya ceritakan sih. Oke, baik. Sebelum kita memasuki ke sesi yang lebih serius lagi, saya di sini izin menjelaskan ya Mbak Arin ya, di mana di sini saya sebagai konselor dan Mbak Arin sebagai konseli, di mana semua permasalahannya Mbak Arin hanya Mbak Arin yang bisa menyelesaikan. Di sini saya hanya fasilitator yang akan menjembatani masalahnya Mbak Arin tersebut. Oke. Untuk waktunya saya mungkin punya waktu cuma 45 menit saja. Bagaimana untuk Mbak Arin? Berkenan atau mau di lain hari lagi? Sekarang aja nggak apa-apa. Oke, baik Mbak Arin. Mungkin Mbak Arin bisa langsung saja bisa menjelaskan. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya kayak pikiran gitu Bu, karena kan kayak takut kehilangan orang sekitar saya gitu, kayak keluarga saya, teman saya gitu. Kehilangannya ini dalam bentuk apa Mbak Arin? Ya kan meninggal gitu Bu. Soalnya saya pernah ayah saya itu udah meninggal. Jadi saya kayak takut kalau kejadian lagi sama keluarga saya, sama teman-teman saya, sama orang-orang terdekat saya gitu. Kenapa Mbak Arin kok bisa merasakan ini berarti Mbak Arin kayak merasakan ketakutan gitu ya? Iya. Kapan Mbak Arin merasa takut itu muncul itu kapan Mbak Arin? Ya sebenarnya sejak ayah meninggal itu udah takut, tapi akhir-akhirnya itu saya sering kayak mimpi gitu loh Bu, pernah mimpi sepupu saya meninggal gitu, terus nenek saya, terus ponakan saya juga. Itu tapi dalam mimpi ya? Iya. Waktu
waktu Mbak Arin mimpi kejadian itu tuh udah lama atau akhir-akhir ini atau Ya akhir-akhir ini. akhir-akhir ini? Tapi untuk maaf ya sebelumnya Mbak Arin ya, kalau untuk ayahnya Mbak Arin itu udah lama atau Udah sekitar 2 tahun yang lalu sih. Mau 3 tahun. mau 3 tahun ini itu waktu Mbak Arin kelas Kelas 3 SMA. kelas 3 SMA. Terus Mbak Arin mengalami mimpinya akhir-akhir ini. Iya akhir-akhir ini. Berarti di waktu Mbak Arin sudah kuliah ini. Iya. Lalu waktu Mbak Arin ke mimpi itu tadi, apa sih yang Mbak Arin rasakan? Ya kayak sedih gitu loh Bu. Terus bangun-bangun itu sedih, terus jadi nangis berlebihan, terus juga jadi kepikiran gitu loh Bu. Oke. Lalu usaha apa yang udah Mbak Arin waktu Mbak Arin mengalami mimpi itu tadi, Mbak Arin sudah mengusahakan apa? Kayak waktu Mbak Arin mimpi itu kayak Mbak Arin langsung bangun langsung nangis atau bagaimana? Belum mengusahakan apa-apa sih Bu. Kayak langsung nangis aja gitu. Langsung nangis, langsung kaget ya. Iya. Yang ada di pikirannya Mbak Arin itu apa? Ya takut kalau terjadi lagi. Jadi keluarga saya gitu. jadi waktu Mbak Arin mimpi, maaf ya, kalau mimpi waktu ayahnya Mbak Arin sebelum nggak ada, itu Mbak Arin mimpi itu jadi kenyataan atau bagaimana sih Mbak Arin? Ya enggak sih Bu, cuma ya takut aja itu. Ketakutannya ini maksudnya ini kayak gimana? Ya kayak kan takut, kan sepupu saya mimpinya sepupu saya meninggal, jadi ya takut kejadian juga sama sepupu saya gitu. Takut terjadi beneran. Jadi bukan waktu ayahnya Mbak Arin nggak ada, terus Mbak Arin mimpi itu bukan ya berarti ya? Berarti mimpinya itu Mbak Arin itu trauma karena ayahnya Mbak Arin itu tadi nggak ada. Terus Mbak Arin mimpi sepupunya itu nggak ada. Oh gitu. Oke, jadi di dalam mimpi itu Mbak Arin berpikirnya takut kehilangan orang-orang terdekat Mbak Arin itu tadi ya. Menurut Mbak Arin itu termasuk pikiran yang sangat mengganggu atau tidak sih Mbak Arin? Iya Bu, ya sangat mengganggu sih, soalnya kan kepikiran itu enggak ya cuma habis mimpi itu aja, jadi kayak tiba-tiba gitu waktu sedang di jalan gitu ya pernah kepikiran, terus kayak pas sudah sendiri itu juga pernah. Soalnya kan misal ya Bu, kalau saya mau pergi ke kampus gitu terus kepikiran kayak gitu, jadi saya kan kayak jadi sedih, terus kalau pas pelajaran di kelas itu jadi nggak fokus gitu. Jadi kayak takut pikiran itu Mbak Arin itu waktu kayak sebelum waktu di jalan itu kepikiran, itu Mbak Arin kepikiran itu hanya kepikiran saja atau sampai bisa nangis atau gimana? Iya, sampai bisa nangis. Jadi lumayan mengganggu ya Mbak Arin ya. Oke, itu mimpinya itu dalam setiap hari atau bagaimana sih Mbak Arin? Nggak setiap hari sih Bu, jarang, tapi udah kayak banyak gitu loh mimpi seperti itu. Jarang. Iya. Tapi sering Udah berkali-kali. Oh, dengan mimpi yang sama gitu kan Mbak Arin? Iya, mimpi yang sama tapi orangnya itu beda-beda gitu loh. Selain sepupunya Mbak Arin, siapa lagi orang terdekatnya? Keponakan saya. Terus terakhir ini saya tuh mimpi ayah saya Bu, jadi kayak keulang lagi gitu loh Bu. Kejadian waktu ayah meninggal itu. Emang di dalam waktu ayahnya Mbak Arin meninggal itu Mbak Arin ini ada di kejadian itu atau tidak? Iya Bu, waktu itu ayah saya meninggal yang tepat di depan saya Bu. Oh iya, Waktu di rumah. Itu ayahnya mengalami apa Mbak Arin kalau boleh tahu? Udah sakit lama sih Bu. Udah sakit Iya, lama? paling udah sekitar 8 bulan.
terus juga udah kayak pihak rumah sakit gitu. Tapi waktu itu meninggalnya di rumah. Itu waktu Mbak Arin masih SMA ya? Iya. Oke, jadi Mbak Arin terlibat di dalam melihat langsung gitu ya, makanya Mbak Arin kayak di pikirannya itu ada trauma tersendiri gitu ya Mbak Arin. Oke, lalu apa Mbak Arin pernah cerita sih kalau Mbak Arin ini pernah mengalami ini, mungkin cerita di teman-teman terdekat Mbak Arin? Ya, kalau sama teman-teman sih pernah, tapi ya cuma beberapa aja, nggak semua. Kalau boleh tahu, temannya Mbak Arin ini waktu diceritain ini responnya itu gimana sih Mbak Arin? Ya kayak menenangkan gitu, kayak ya gak apa-apa, nangis aja dulu, nanti apa supaya lega gitu, jangan pernah dipendam sendiri gitu katanya. Jadi respon temannya Mbak Arin ini ya apa baik ya, mau mendengarkan gitu ya. Kenapa Mbak Arin kok kayaknya kayak berkaca-kaca gitu, ada yang ingin disampaikan lagi sama saya yang bikin Mbak Arin ganjel atau bagaimana? Enggak sih. Nggak apa-apa Mbak Arin, nggak apa kalau ingin Mbak Arin bercerita tentang apa atau apa gitu, nggak apa-apa Mbak Arin bisa bercerita, nggak apa Mbak Arin. Kayak kalau masalah kayak gini tuh sebenarnya saya nggak pernah kayak cerita ke orang apa ibu saya gitu, ke keluarga juga nggak pernah gitu. Jadi cuma sama teman-teman aja gitu. Padahal sebenarnya saya juga pengen bisa cerita sama ibu gitu. Kenapa kok nggak bisa cerita sama selain sama teman itu kenapa? Ya takut ibu jadi sedih juga gitu, jadi tangan kepikiran lagi. Takut ibu tambah kepikiran, tapi hubungan Mbak Arin sama ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Tapi nggak pernah tanya tentang keadaannya Mbak Arin atau bagaimana? Kalau di rumah Mbak Arin dekatnya sama siapa sih? Sebenarnya lebih dekat sama sepupu sih Bu. Sepupu yang nesin Mbak Arin? Iya. Yang ikut les tadi? Iya. Lebih dekat sama itu perempuan ya Mbak Arin? Iya. Ya perempuan. Selain sepupunya Mbak Arin, mungkin Mbak Arin dekat sama siapa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau untuk teman-temannya Mbak Arin di kampus atau di SMA itu bagaimana Mbak Arin? Ya ada yang dekat, tapi kalau untuk kayak cerita-cerita gitu ya nggak semuanya. Kalau teman kampus itu cuma beberapa aja. Cuma beberapa aja. Iya. Ya. Cuma yang Mbak Arin percaya atau bagaimana itu? Iya biasa percaya, tapi biasanya saya lebih banyak ceritanya itu ke teman SMA saya. Itu yang paling dekat sama Mbak Arin? Iya, yang paling dekat. Itu berapa orang Mbak Arin? Ya cuma satu. Cuma satu. Ya yang biasanya saya cerita ke dia itu ya cuma dia aja. Cuma satu. Oke. Lalu tapi respon temannya Mbak Arin ini gimana, membuat Mbak Arin lega atau bagaimana? Ya alhamdulillahnya mereka selalu kayak mendengarkan saya gitu. Bukannya membuat Mbak Arin nyaman buat bercerita Iya. itu tadi ya. Oke. Lalu ketika Mbak Arin berpikiran seperti itu waktu di jalan, waktu di kelas tadi kan cukup mengganggu ya Mbak Arin ya, cukup mengganggu pikiran Mbak Arin. Nah itu kadang itu apa sih yang Mbak Arin lakukan ketika pikiran itu muncul atau mengganggu di pikirannya Mbak Arin itu tadi? Ya cuma bisa nangis aja. Nangis. Jadi biasanya kalau di jalan juga nangis. Ya. Terus kalau di kampus sempat pernah nangis nggak? Ya pernah itu kayak pas menuju perjalanan pas mau ke kampus itu. Jadi nangisnya ya udah di jalan, kalau pas di kampusnya udah nggak nangis lagi, saya tahan aja. Jadi Mbak Arin kayak apa ya, kayak saya menyimpulkannya kayak memakai topeng gitu ya. Kayak mencoba untuk baik-baik saja, padahal
hal yang Mbak Arin pendem gitu ya. Tapi Mbak Arin merasa nyaman nggak sih waktu mendem itu semua itu? Nggak nyaman sih Bu, soalnya kan saya pernah ya Bu kayak mencoba, kayak saya tahan gitu waktu kepikiran kayak gitu, saya tahan nangisnya, tapi ya tetap aja gitu. Kalau pas besok-besoknya mau nangis lagi itu ya jadi malah kayak apa sih, kayak malah nangisnya itu lama gitu loh Bu. Tapi kalau Mbak Arin kepikiran nangisnya bisa lama ya? Iya. Bisa sampai mungkin sampai bengkak atau? Iya pernah juga Ibu. Oke, dari tadi saya ya yang bertanya terus ya Mbak Arin ya. Mungkin Mbak Arin bisa menceritakan lebih detail, lebih jelas. Selain hal ini mungkin ada hal yang Mbak Arin yang mengganjal di hatinya Mbak Arin, mungkin Mbak Arin bisa menceritakan. Kayak itu ya kayak misal ya jangan sampai juga Ibu. Saya kan selain kepikiran kayak takut kehilangan juga, saya itu kalau misalnya ibu juga nggak ada gitu waktu saya masih kuliah gini, saya tuh nantinya saya kayak merasa nyesel gitu, kayak merasa bersalah, saya tuh belum jadi apa-apa, belum bisa nyenengin ibu saya, terus nggak sempet juga nyenengin ayah saya gitu. Jadi Mbak Arin, Jadi saya itu kayak saya kepikiran kayak gitu. Selain traumanya Mbak Arin kehilangan sosok seorang ayah, jadi Mbak Arin juga membuat Mbak Arin semakin takut juga ya kehilangan sosok seorang ibu ya. Soalnya orang tuanya Mbak Arin tinggal ibu aja gitu kan. Oke, saya sangat memahami sekali apa yang dirasakan oleh Mbak Arin. Tapi di sini Mbak Arin sudah sangat hebat sekali ya, sudah bertahan, sudah bisa bertahan sejauh ini. Mungkin Mbak Arin bisa, kalau Mbak Arin mau menangis nggak apa-apa, nangis saja Mbak Arin. Oke, Mbak Arin tisunya silakan. Ya Bu. Iya nggak apa-apa Mbak Arin, dirilekskan dulu aja. Kenapa nih kok bisa sampai nangis gitu? Kepikiran banget ya Mbak Arin ya pastinya. Iya. Tapi Mbak Arin sudah merasa nggak sih kalau Mbak Arin sudah bertahan sejauh ini, sudah hebat banget? Rasa kan ya pasti Mbak Arin ya. Belum tentu loh orang lain itu bisa sekuat Mbak Arin menghadapi sehari-harinya dengan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu ya Mbak Arin ya. Mbak Arin sudah sangat hebat sekali, saya mengapresiasi itu. Mbak Arin mau ingin lebih menenangkan diri dulu atau gimana? Ya Bu, sudah agak Cuma keinget ya mungkin ya Mbak Arin ya, makanya bisa sampai meneteskan air mata. Oke, jadi Mbak Arin juga sangat takut ya. Takutnya ini sangat mengganggu. Iya, sangat mengganggu Ya Mbak Arin ya. Tapi saya sudah bisa berbicara atau Mbak Arin ingin tenang terlebih dahulu? kalau Bu dilanjutkan aja. Sudah lanjutkan? Oke, saya lanjutkan ya Mbak Arin ya. Oke, waktu Mbak Arin mengalami hal seperti ini ya Mbak Arin ya, itu kan sangat mengganggu pikirannya Mbak Arin. Nah, itu pengaruh juga nggak sih Mbak Arin terhadap
belajarnya Mbak Arin atau aktivitasnya Mbak Arin atau bagaimana? Ya bisa mengganggu sih Bu. Sangat mengganggu. Mengganggunya ini seperti apa Mbak Arin? Ya kayak dulu pernah udah mau belajar gitu, aku udah buka laptop juga, terus kayak kan saya apa dengerin musik juga gitu, kan musiknya itu kadang kan apa ya, kayak setelah musik ini tuh kayak random aja gitu loh Bu. Jadi waktu tiba-tiba apa musiknya yang kayak harus disedih gitu, jadi saya tuh kayak langsung keinget gitu, terus jadi ya nangis lama gitu, terus jadi nggak jadi ngerjain tugas saya tuh nggak dulu gitu. Waktu ditunda itu apa yang dilakukan sama Mbak Arin? Ya lanjutin nangis dulu gitu. Jadi nangis dulu ya, nenangin diri dulu. Jadi Mbak Arin ini bisa apa ya, bisa terbawa suasana kayak lagu gitu, bisa ya, bisa membuat Mbak Arin gitu ya. Oke. Oke, selama ini kan waktu kejadian itu tadi kan, waktu di mimpinya Mbak Arin itu tadi kan, itu kan hanya sebuah mimpi ya Mbak Arin ya. Sebuah mimpi itu ibarat seperti kayak bunga tidur. Nah itu pernah nggak sih di sebuah mimpi itu tadi bisa sampai jadi kenyataan? Pernah. Pernah sampai kenyataan? Ya tapi ya bukan mimpi yang seperti itu lagi. Bukan mimpi seperti itu Ya ya. mimpi yang lain. Mimpi yang seperti apa itu Mbak Arin? Ada mimpi yang membuat Mbak Arin tadi, mimpi lain apa tadi? Tuh nggak ingat sih, udah lama. Udah lupa ya? Pokoknya nggak mimpi seperti itu kok. Oke, tapi di mimpi-mimpi Mbak Arin yang mungkin orang-orang terdekatnya Mbak Arin yang nggak ada itu tadi, itu hanya sebuah mimpi atau bagaimana Mbak Arin? Itu hanya mimpi kan Mbak Arin? Iya, mimpi. Tidak pernah sampai terjadi di dunia nyata kan? Nggak pernah. Berarti itu kan hanya sebuah mimpi yang mengganggu pikirannya Mbak Arin ya. Oke Mbak Arin, jadi di permasalahannya Mbak Arin ini tadi, mungkin Mbak Arin mengalami sedikit trauma terhadap kepergian ayah Mbak Arin. Lalu Mbak Arin juga merasa takut sekali, belum bisa membahagiakan ibunya Mbak Arin itu tadi ya. Terus Mbak Arin ini tadi di mimpi itu tadi Mbak Arin juga merasa kehilangan orang-orang terdekatnya Mbak Arin, dan Mbak Arin sekarang itu lagi dekat sama sepupunya Mbak Arin itu tadi. Apa betul seperti itu Mbak Arin? Ya, betul. Lalu di sini, di dalam proses konseling ini, yang ingin Mbak Arin ubah di dalam apa ya, di dalam permasalahan Mbak Arin, yang ingin Mbak Arin ubah itu apa sih? Kalau misalnya kayak tiba-tiba kepikiran kayak gitu tuh ya sewajarnya aja gitu loh, kayak apa ya, ya emang apa semuanya kan pasti meninggal gitu ya. Jadi kayak kalau kepikiran tuh ya sewajarnya aja, terus kayak kalau nangis gitu ya sewajarnya aja, biar nggak sampai mengganggu aktivitas saya gitu. Jadi Mbak Arin pengen apa ya, kayak jika pikiran negatif itu muncul, ya udah Mbak Arin pengen bisa berdamai, pengen relax gitu kan ya, kayak nggak terlalu nangis yang berlarut. Oke, mungkin tingkah laku apa sih yang ingin Mbak Arin ubah waktu Mbak Arin, waktu pikiran negatif itu muncul? Mungkin tingkah laku apa yang ingin Mbak Arin ubah atau yang ingin Mbak Arin usahakan? Ya itu tadi Bu, kalau nangis gitu ya nggak perlu sampai berhenti seperti itu gitu, nggak perlu sampai lama-lama, ya sewajarnya aja gitu, biar kayak tadi misalnya saya mau belajar gitu, jadi kan kayak nggak jadi gitu Bu kalau saya nangisnya lama terus
sampai berlebihan kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi yang ingin Mbak Arin ubah ini menghilangkan, ibaratnya kayak menghilangkan pikiran yang negatif dan mengganti pikiran yang positif itu tadi ya Mbak Arin ya. Jadi lebih memperbanyak pikiran yang positif daripada pikiran yang negatif itu tadi. Oke, apa benar seperti itu Mbak Arin? Iya, benar Bu. Oke, baik. Di dalam proses konseling ini ya Mbak Arin ya, ada yang namanya teknik restrukturasi kognitif, di mana itu pengubahan pikiran negatif menjadi pikiran positif. Apa sebelumnya Mbak Arin pernah mendengar atau bagaimana? Enggak pernah. Enggak pernah mendengar. Oke, baik. Saya izin menjelaskan ya Mbak Arin ya. Di dalam teknik ini tuh bisa membantu Mbak Arin meyakinkan pikiran yang positif itu tadi, meyakinkan pikirannya Mbak Arin yang positif dan membuang semua pikiran-pikiran Mbak Arin yang negatif itu tadi. Kalau seumpama saya menggunakan teknik ini, Mbak Arin bersedia atau keberatan atau bagaimana? Iya, bersedia. Saya mau mencoba. Oke. Tadi Mbak Arin sudah saya jelaskan ya kalau ini tuh bisa mengubah pikiran Mbak Arin yang negatif-negatif itu tadi, bisa berubah ke yang lebih positif. Jadi tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-harinya Mbak Arin itu tadi ya. Betul. Oke, pengertiannya itu seperti itu Mbak Arin. Di teknik ini tuh seperti itu. Lalu di teknik ini tuh juga ada tahap-tahap penerapannya Mbak Arin. Mungkin Mbak Arin, jika saya ingin Mbak Arin mengikuti tahap bertahap, Mbak Arin ada keberatan atau bagaimana? Enggak Bu. Nah itu jadi Mbak Arin bersedia gitu ya? Iya, bersedia. Oke, yang pertama itu Mbak Arin, saya akan mengidentifikasi perilaku Mbak Arin yang ingin Mbak Arin ubah. Tadi kan yang ingin Mbak Arin ubah kan menghilangkan pikiran yang negatif itu tadi ya, agar nggak kepikiran, agar tidak mengganggu belajar juga gitu kan Mbak Arin ya, agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari juga. Oke, itu kan tadi ya, saya sudah menemukan permasalahannya Mbak Arin itu tadi, yang ingin Mbak Arin ubah itu tadi. Oke, selanjutnya juga ada juga identifikasi pikiran yang otomatis, di mana itu saya akan mengajak Mbak Arin spontan memunculkan situasi jika Mbak Arin di situasi yang negatif. Waktu Mbak Arin di situasi yang negatif, Mbak Arin menyadari kan kalau kayak semua Mbak Arin waktu berpikiran negatif ini, waktu di jalan sampai nangis, mungkin Mbak Arin itu bisa menyadarinya dulu, sadar dulu lah. Jadi kalau Mbak Arin sadar, pasti Mbak Arin bisa menahan rasa tangisan gitu kan Mbak Arin. Mungkin Mbak Arin dari sini Mbak Arin paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya. Jadi kayak misal harus sadar dulu, kayak mau nangis harus disadari dulu. Iya, harus. Kalau pikiran negatif itu muncul ya Mbak Arin ya, Mbak Arin harus sadar dulu kayak, oh itu tadi kan pikiran negatif gitu. Jadi Mbak Arin harus menyadarinya dulu gitu. Kalau Mbak Arin sudah sadar, nanti Mbak Arin bisa secara spontan itu menahan air matanya Mbak Arin seperti itu. Paham ya Mbak Arin ya dari sini ya? Iya. Oke, selanjutnya juga ada mengevaluasi pikiran-pikiran atau mimpi-mimpi Mbak Arin yang sifatnya negatif itu tadi. Kayak tadi di mimpinya Mbak Arin, kehilangan sepupunya Mbak Arin. Terus Mbak Arin juga kehilangan orang-orang terdekat. Tapi itu kan hanya sebuah mimpi ya Mbak Arin ya. Sekarang saya akan mengajak Mbak Arin berpikir logika. Apa benar sih? Apa bukti kalau mimpi itu benar? Ada apa nggak Mbak Arin? Nggak ada kan Mbak Arin ya. Jadi kalau kita berpikir secara logika ya Mbak Arin ya, jadi kan di situ kan
nggak ada ya, nggak ada bukti yang benar-benar valid buat menyatain kalau mimpi itu benar. Apa benar gitu Mbak Ari? Iya benar. Ya. Jadi dibandingkan pikiran-pikiran negatif yang Mbak Arin pikirkan, mungkin Mbak Arin pernah berpikir nggak sih kalau pikiran itu apa ya? Kalau Mbak Arin tidak berpikir itu akan membuat Mbak Arin lebih nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. Apa Mbak Arin pernah sih berpikir seperti itu? Ya, pernah sih. Waktu kapan itu? Ya kalau pas kayak habis nangis gitu, saya juga kayak tiba-tiba saya juga ingin gitu loh, kayak nggak perlu sampai kayak gini gitu. Tapi ya nggak bisa. Tapi Mbak Arin sudah mungkin sudah membayangkan gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Arin bisa mengubah pikiran yang negatif itu tadi menjadi pikiran yang rasional. Nah, pikiran rasional ini pikiran-pikiran yang mendukung Mbak Arin ini selalu berpikir positif. Jadi contohnya ya Mbak Arin ya, seperti di mimpinya Mbak Arin itu tadi, kayak Mbak Arin selalu terpikiran takut kehilangan orang-orang terdekat. Nah itu Mbak Arin bisa mengubahnya ke pikiran yang lebih rasional lagi. Seperti apa? Mungkin Mbak Arin bisa berbicara mungkin seperti apa? Selanjutnya juga ada menggantinya dengan pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih rasional. Apa Mbak Arin tahu pikiran rasional itu seperti apa? Kayak menjadi pikiran yang positif. Nah ya betul sekali Mbak Arin. Jadi di pikiran-pikiran Mbak Arin yang negatif itu tadi, itu Mbak Arin bisa mengubahnya ke pikiran yang lebih rasional, pikiran yang lebih positif itu tadi, dan menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Nah saya beri contoh ya Mbak Arin ya, seperti Mbak Arin tadi kayak berpikir selalu takut kehilangan orang-orang terdekat. Nah mungkin Mbak Arin itu bisa mengubah ke pikiran yang lebih rasional, seperti yang Mbak Arin tadi tak ajak berpikir secara logika itu tadi. Mungkin Mbak Arin bisa menggunakan kalimat itu tadi, kayak apa ya, kayak apa misalnya kayak seperti itu hanya sebuah mimpi yang tidak ada bukti dan tidak ada bukti yang nyata gitu, dan tidak pernah terjadi secara nyata, dan itu hanya terjadi di dalam mimpi. Mungkin Mbak Arin bisa mengubah pikiran-pikiran yang negatif itu tadi menjadi pikiran-pikiran yang lebih rasional itu tadi. Oke Mbak Arin, sampai sini Mbak Arin paham atau ada yang ingin Mbak Arin tanyakan? Ya, sudah paham. Sudah paham? Ya. Oke, selanjutnya saya akan mengajak Mbak Arin buat bisa menerapkan teknik ini tadi. Ya. Oke, Mbak Arin mau dan bersedia? Ya, mau. Oke, mungkin di yang tahap pertama tadi saya sudah menggali tentang permasalahannya Mbak Arin, tentang apa ketakutannya Mbak Arin. Mungkin sekarang Mbak Arin bisa tutup mata atau bisa mendengarkan suara saya, dan mungkin Mbak Arin bisa membayangkan apa yang saya bicarakan ini tadi. Oke. Mungkin Mbak Arin sudah cukup rileks? Sudah? Oke. Mbak Arin bisa membayangkan ketika pikiran negatif Mbak Arin ini tadi muncul, apa sih yang harus Mbak Arin lakukan? Seperti yang saya jelaskan tadi, jika pikiran negatif ini tadi muncul, Mbak Arin bisa menyadari pikirannya Mbak Arin ini tadi. Jadi Mbak Arin harus spontan
menghentikan pikirannya Mbak Arin yang negatif ini tadi dan menggantinya dengan pikiran yang positif ini tadi. Oke, Mbak Arin sudah cukup bisa membayangkan? Sudah. Mungkin sekarang Mbak Arin sedang di situasi untuk menahan rasa tangisannya Mbak Arin dan menyadari bahwa itu adalah sebuah pikiran yang negatif, bukan pikiran yang positif. Dan mungkin Mbak Arin bisa menahannya dengan menyadari kalau apa yang Mbak Arin pikirkan sekarang itu negatif, bukan yang positif. Oke, lalu Mbak Arin harus berbicara sama dirinya Mbak Arin kalau itu hanya sebuah mimpi. Itu hanya sebuah mimpi dan Mbak Arin harus menggunakan logikanya Mbak Arin buat berpikir, buat mengembalikan pikiran-pikiran rasional dan membuang pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin Mbak Arin bisa mengatakan sama dirinya Mbak Arin kalau itu hanya sebuah mimpi dan tidak pernah terjadi di dunia yang nyata. Oke. Gimana Mbak Arin? Mbak Arin bisa boleh buka mata? Gimana? Apa yang dirasakan oleh Mbak Arin? Boleh sekali lagi? Boleh sekali Mbak Arin. Oke, saya akan ulang ya dari awal ya. Mbak Arin boleh tutup matanya, boleh memejamkan mata. Oke, Mbak Arin sedang membayangkan Mbak Arin berangkat kuliah, mengendarai motor, lalu Mbak Arin mengalami pikiran-pikiran negatif itu mulai muncul di benaknya Mbak Arin, lalu pikiran-pikiran itu sangat mengganggu sekali di setiap perjalanannya Mbak Arin. Oke, Mbak Arin mulai berpikir kalau pikiran itu negatif. Lalu Mbak Arin, di dalam pikirannya Mbak Arin harus menyadari jika itu adalah pikiran yang negatif, bukan pikiran yang positif. Itu hanya negatif yang sangat mengganggu pikirannya Mbak Arin. Mbak Arin harus menyadari itu dulu. Oke, Mbak Arin bisa mulai menyadari kalau itu hanyalah pikiran yang negatif, bukan yang positif. Oke, Mbak Arin bisa mulai berpikir secara logika. Waktu Mbak Arin sudah menyadari, Mbak Arin bisa berpikir secara logika. Oke, di logikanya Mbak Arin harus terlintas pikiran kalau itu hanyalah mimpi, bukanlah nyata. Kalau itu nyata, itu belum pernah terjadi di dunianya Mbak Arin dan itu hanyalah sebuah mimpi. Dan jika Mbak Arin tidak memikirkan itu, mungkin Mbak Arin sehari-harinya akan lebih baik dan tidak merasa terganggu. Oke, mungkin logikanya Mbak Arin bisa berpikir seperti itu dan Mbak Arin mulai rileks dan lalu Mbak Arin mengganti pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi pikiran yang rasional itu tadi. Pikiran rasionalnya meyakinkan dirinya Mbak Arin kalau itu hanyalah sebuah mimpi yang bukanlah nyata, bukanlah di dunia sehari-harinya Mbak Arin. Dan mungkin Mbak Arin bisa meyakinkan sama dirinya sekali lagi kalau itu hanyalah sebuah mimpi, bukanlah nyata. Jika Mbak Arin tidak berpikir terus-terusan negatif, mungkin sehari-harinya Mbak Arin akan lebih menjalani harinya lebih rileks, lebih nyaman. Oke, bagaimana Mbak Arin? Sudah bisa membuka mata? Sudah bisa ini ya Mbak Arin? Sudah bisa menahan ya daripada yang awal tadi? Mungkin awal tadi Mbak Arin bisa sampai meneteskan air mata ya, mungkin mendalami sekali ya Mbak Arin ya. Kalau sekarang sudah bisa menahan sampai tidak meneteskan air mata. Sudah. Oke,
Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap Mbak Arin ini tadi sudah mau mencoba dan Mbak Arin sudah sekuat sejauh ini. Saya sangat mengapresiasi sekali Mbak Arin. Mbak Arin sangat hebat sekali. Oke, jika Mbak Arin menerapkan ini di rumah atau ketika kejadian ini terjadi, mungkin Mbak Arin bisa menerapkan hal seperti ini. Apa Mbak Arin bersedia kalau menerapkan hal seperti ini waktu pikiran negatif itu muncul? Bersedia. Oke, bagaimana nih perasaannya Mbak Arin waktu mencoba itu tadi? Ya, awalnya masih belum bisa lanjut, yang kedua udah agak lega. Udah bisa ya, udah bisa mengontrol pikirannya Mbak Arin itu tadi ya. Iya. Oke, hebat sekali Mbak Arin. Oke, dari sejauh ini apa sih yang Mbak Arin pelajari tentang dirinya Mbak Arin sendiri? Ya, jadi saya bisa tahu kalau sebenarnya pikiran itu bisa dikontrol gitu. Memakai teknik itu tadi, jadi saya baru tahu juga. Oke, jadi semua pikiran itu datangnya dari Mbak Arin sendiri, yang bisa mengontrol juga Saya sendiri. iya. Oke, betul. Baik Mbak Arin, gimana, ada hal lain atau apalagi yang ingin Mbak Arin bagikan sama saya? Sudah cukup. Sudah ya. Oke, baik, saya akan memberikan Mbak Arin tugas rumah di mana Mbak Arin nanti mungkin bisa bisa menerapkan teknik itu tadi ya. Saya kan sudah mengajarkan, sudah menjelaskan, dan Mbak Arin sudah mempraktekkan. Nah, mungkin Mbak Arin ini bisa membuat catatan kayak seperti ini, kayak di waktu kapan saja pikiran negatif ini muncul, dan di waktu kapan saja Mbak Arin ini bisa merestrukturasi kognitifnya Mbak Arin ini tadi, seperti itu. Jadi Mbak Arin bisa membuat catatan waktu kapan Mbak Arin pikirannya muncul dan apa yang harus dilakukan sama Mbak Arin. Mungkin Mbak Arin bisa membuat catatan seperti itu, dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi kurangnya Mbak Arin itu di mana dan kendalanya Mbak Arin waktu menjalankan itu tadi apa. Mungkin kita bisa membahas itu di pertemuan yang selanjutnya. Kalau saya memberi tugas rumah, Mbak Arin keberatan atau bagaimana? Enggak. Mbak Arin mau ya menjalankan ya? Iya. Oke, saya sangat berterima kasih sekali kalau Mbak Arin sudah datang bercerita sama saya. Saya sangat senang sekali mendengarkan ceritanya Mbak Arin yang sangat luar biasa, dan Mbak Arin juga sangat hebat sekali mau bercerita dengan saya, dan hebat sekali menjalani hari-harinya Mbak Arin. Oke. Terima kasih juga udah mau mendengarkan cerita saya. Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nih, Mbak Arin mau di hari yang sama atau di jam yang sama atau bagaimana? Ibu, di hari yang sama aja, hari Kamis. Hari Kamis, jamnya sama aja kayak sekarang ini. Oke, sekarang ini. Oke. Kalau untuk tempatnya? Boleh di sini aja. Mbak Arin nyamannya di sini ya. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya ya Mbak Arin ya. Saya sangat menunggu sekali di pertemuan selanjutnya nanti. Oke, Saya izin pamit dulu. ya. Makasih ya Mbak Arin ya.